Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik, yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan wakil presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi, dolat rakyat, dibajak duitokrasi, dolat uang. Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling rusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara memecat Gibran? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku. Pendapat atau pendakwaan politik di DPR. Penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi. Kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi, PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan londo ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, pondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo.
Saya tetap berpandangan membiarkan wakil presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan wakil presiden raka bukan hanya masalah bagi presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, Londo Ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Pak Dwi, jadi kita ini hari ini ada di dua pengadilan. Ya, alhamdulillah. Dan pengadilan itu ingat adalah tempat masyarakat mencari kebenaran dan keadilan. Dan hari ini juga surat keterangan kelulusan Gibran, wakil presiden berkuasa hari ini, ternyata hari ini juga bersamaan dengan ini sudah keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan nota perlawanan atau nota eksepsi dari salah satu pejuang bersama Mas Roy, yaitu Butiva, dalam pokok perkara ijazah mantan presiden. Jadi ini Bapak sebagai presiden dengan anak sebagai presiden, wakil presiden hari ini berkuasa, dua-duanya dipersoalkan di pengadilan. Dan dua-duanya adanya di Jakarta Timur, ya, dan dua-duanya adanya di Jakarta Timur. Alhamdulillahnya adalah Butiva memenangkan perkara ini. Artinya Pak Jokowi tidak bisa membuktikan ijazahnya asli karena dia yang melaporkan, sehingga dia kehilangan hak hukum karena surat dakwaannya digugurkan oleh majelis hakim, sehingga semua dalil-dalil yang selama ini dibangun oleh Pak Jokowi, oleh tim kuasa hukum, oleh para relawannya, itu ternyata mereka tidak bisa lagi membuktikan dalil tersebut. Kalau mereka tidak bisa membuktikan dalil tersebut, berarti berlaku dalil sebelumnya yang dibangun oleh Mas Roy dan Butiva bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu karena mereka tidak bisa membuktikan sebaliknya. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan ijazah wakil presiden berkuasa. Surat keterangan, mohon maaf. Ijazahnya masih dipertanyakan ya. Oke. Langkah yang dilakukan Bu Mercy ini sesuatu yang kita apresiasi. Saya sebagai kuasa PH-nya Mas Roy, sahabatnya Mas Roy, kemudian sahabatnya Pak Dwi, juniornya juga, tempat saya belajar dari Pak Dwi juga ya, karena pengalamannya dokter juga. Intinya adalah apa yang dilakukan oleh Bu Mercy ini satu langkah hukum yang tepat, yaitu melalui apa? Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena yang dipersoalkan ini adalah selembar kertas, dan kertas itu dikeluarkan oleh pejabat berwenang, maka masuk objek sengketa tata usaha negaranya, atau kita sebut dengan katun, keputusan tata usaha negara. Kalau dalam katun itu sifatnya dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara atau Peradilan Tata Usaha Negara itu disebut besiking ya, izinnya Pak Dwi ya. Ya, Pak Dwi lebih paham lah dari saya. Besiking artinya penetapan. Sifatnya adalah individual, sifatnya hanya untuk seseorang dan sekali pakai. Ya, artinya hanya berlaku untuk seseorang dan sekali pakai. Dan apa yang dimohonkan ini mudah-mudahan bisa membuktikan apakah cara mengeluarkan katun ini, keputusan tata usaha negara, sesuai enggak dengan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yaitu harus mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yaitu mengenai apa? Mengenai persyaratan. Sebelum keluar surat ini kan harus dipenuhi persyaratan administrasinya. Karena ini sengketanya bukan sengketa perdata ya, atau ini bukan juga perkara pidana yang berakibat pada pemenjaraan ya, tetapi ini lebih kepada administratif, sehingga hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara akan meng-cross check bagaimana katun ini dikeluarkan. Apakah dikeluarkan sesuai enggak dengan undang-undang yang berlaku? Apalagi tadi ada beberapa persyaratannya. Dan kalau mudah-mudahan pada akhirnya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada di Jakarta Timur juga dikabulkan, bersamaan juga dengan tadi permohonan atau nota perlawanan Butiva dikabulkan, menurut saya ini akan menjadi skandal terbesar dalam dunia pendidikan Indonesia. Ya, dan ini juga mungkin bisa jadi skandal politik terbesar dalam peradaban bangsa Indonesia. Yaitu apa? Presiden dan wakil presiden yang punya hubungan ayah dan anak, dua-duanya terlibat dalam skandal pendidikan. Dan skandal pendidikan ini untuk mendapatkan jabatan politik tertinggi. Mudah-mudahan ini tidak lagi terulang ke depan. Ini apa yang dilakukan Bu Mercy ini adalah satu pembelajaran demokrasi, pembelajaran hukum, pembelajaran good governance ke depan, supaya kita tidak lagi mempunyai pemimpin-pemimpin tertinggi yang identitas pribadinya dipertanyakan, dan ketika masuk ranah pidana
maupun pengadilan tata usaha negara, ternyata mereka nggak bisa membuktikan dalil mereka. Dan terakhir, ini masih ada kaitannya dengan Mas Roy tadi ya, terkait dengan pencekalan ya, karena ini pencekalan ini akibat dari Mas Roy nih datang ke Australia ini ya. Kami akan mohonkan dalam permohonan pra peradilan mungkin yang keempat atau mungkin yang kelima. Ya, supaya pencekalan itu dibatalkan oleh pengadilan. Dan semua yang kita lakukan ini adalah kita menggunakan rules. Perlawanannya adalah perlawanan hukum, dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Ya. Ini sedikit tentang cekal dan yang tadi dimohonkan. Kalau cekalnya dimohonkan, wajib lapornya juga diminta ditangguhkan nggak? Kalau sekarang kan wajib laporannya kan ke kejaksaan, karena belum dilimpah ke pengadilan. Nanti begitu limpah ke pengadilan, kami langsung minta supaya tidak lagi wajib lapor. Dan kedua, Ya. apakah kalau ini dikabulkan, yang Rustam Effendi, Kurnia Triroyani dan Rizal Fadilah otomatis bisa dikabulkan? Ya, seharusnya seperti itu ya, karena Pak Jokowi tidak bisa mendalilkan bahwa ijazahnya asli, tidak bisa mendalilkan ijazahnya asli berdasarkan fakta-fakta yang digali oleh penyidik. Oke, berarti pra peradilan ini mungkin bagus juga ditempuh oleh ketika. Maka menurut saya lebih baik ditempuh jalur pra peradilan. Supaya apa? Supaya persoalan ini clear. Karena begitu kita menang dalam pra peradilan dan menang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalil Pak Jokowi, klaim Pak Jokowi bahwa ijazahnya asli itu tidak terbukti. Dan terbukti sebaliknya. Terbukti sebaliknya ya, sesuai dengan hasil penelitian Butiva bahwa foto itu bukan foto Pak Jokowi. Ijazahnya bukan ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM. Itu yang kemudian hari ini klaimnya masih terbukti karena tidak dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan. Lalu terakhir nih Bang Gofur, pertanyaan tersulit. Saya kasih pertanyaan tersulit buat Bang Gofur. Kalau ini dibatalkan, ada nggak kesalahan KPU di situ? Oh ya jelas. Oh ya jelas. Sebenarnya tidak sesuai secara administratif. Iya jelas, karena ini kan kalau menjadi skandal politik. Skandal politik itu kan tidak hanya melibatkan satu pihak. Namanya aja skandal. Skandal politik itu dari mulai kementerian, partai politik yang mengusung juga, kemudian juga pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu, kenapa tidak melaksanakan undang-undang pemilu dengan tepat, ya kan? Harusnya meng-cross check juga ke mana? Ke pihak yang mengeluarkan. Sama seperti jasa Pak Jokowi ketika digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden. Berdasarkan pembuktian kami dalam sidang KIP, ternyata saya yang memeriksa saksi dari KPU. Pernahkah saudara melakukan autentikasi enggak terhadap data? Nggak pernah. Ya. Jadi Pernah nggak saudara melihat ijazah Pak Jokowi yang analog? Nggak pernah. Dan pertanyaan juga kepada Andri, pernah nggak Andri menerima fotokopi ijazah dari KPU untuk diarsipkan sebagai bagian dari memori sejarah bangsa atau arsip yang bernilai? Itu kan ada nilai sejarahnya kan? Ternyata tidak pernah mereka terima juga dari KPU. Karena begitu kalau mereka menerima yang dari KPU fotokopi yang dilegalisir, berarti mereka harus melihat ijazah analognya. Karena di situ berdasarkan undang-undang kearsipan harus dilakukan autentikasi secara head to head, harus dicek. Ini masalahnya akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa. Jadi yang punya itu harus bawa aslinya ke Andri. Ini Pak ijazah saya, silakan ini fotokopinya dicocokkan. Itu yang tidak dilakukan oleh Andri. Satu Pak Mas Waid ya, dan juga untuk semua dan yang masih kemarin mempertanyakan juga, wah nanti eksepsi dong terjadi diterima terus berarti ini kemenangan pihak Solo. Kita enggak, kita tetap bisa ya misalnya oke, ini harus diteliti Wapres Ambang anaknya Nebeng ya, saudara Nebeng dan kita itu saya tadi juga sampaikan ketika di Pengadilan di Jakarta Timur ya gitu. Ini memang sudah harus diperiksa yang namanya struktur otak ini. Ini kita tutup ini. Membedah otaknya dia ya. Nah, membedah otak. Ini ada nih yang lagi digugat Bu Mercy, ini ada di sini nih. Ini namanya ada. Mantu-mantunya juga ada. Ini kan kita bongkar semua. Dr. Tifa dengan Neuropolitika. Didukung juga nih ada gambarnya Mas Rocky Gerung juga nih ada di sini. Nah, gitu. Mas Roy ada gambarnya Mas Roy? Saya dibalik nih. Nah, saya pakai. Itu ya. Jadi jangan ragukan komitmen kami bersama dengan para purnawirawan TNI dan juga Pak Dwi dan juga teman termasuk juga Bu Mercy dan pengacara yang luar biasa dan para YouTuber yang luar biasa ini ya. Ini top itu. Bukan hanya mereka tuh bukan hanya katanya si omong-omong tuh jatuh. Enggak, 50.000 katanya. Parah ya. Ya kita tetap berjuang untuk rakyat. Itu Mike. Oke, nah sekarang terakhir. Ya. Nah ini Ibu Mercy tolong kutip ya. Ya. Nah,
Ya, halo sobat kritik semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, apa yang akan saya bongkar dalam video ini, ya ini adalah hal yang selama ini dicoba disembunyikan secara rapi. Nah bahkan dalam pernyataan yang baru saja disampaikan oleh Pak Gibran sendiri. Nah teman-teman semua, ya banyak dari kalian yang sudah menonton penjelasannya, ya banyak yang bingung, banyak yang mulai ragu. Tapi hari ini saya katakan dengan lantang, ya ada yang sangat janggal, ada bagian yang sengaja diputar balikan, dan ada janji yang diucapkan tapi kenyataannya berjalan berlawanan arah. Nah, sobat politik semuanya, di sini saya tidak akan berputar-putar. Nah, di sini saya tidak akan berbicara kosong. Ya, kita akan bedah langsung perkataannya. Ya, kita bandingkan dengan kenyataan di lapangan. Nah, teman-teman, nanti kita juga akan tanyakan satu persatu pertanyaan yang sampai hari ini tidak pernah dijawab secara jujur. Nah, teman-teman semua, untuk itu simak sampai habis, ya karena ini menyangkut nasib negara kita. Nah teman-teman politik semuanya, kita masuk pada poin pertama, ya ketika ucapan berbeda dengan perbuatan. Nah sobat politik semuanya, dalam video yang disampaikannya, ya Pak Gibran berkata, dia menyampaikan, ya saya akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, tidak akan memihak siapapun. Nah teman-teman, itu bagus ya, kata-katanya indah sekali. Nah tapi coba kita lihat kenyataannya sekarang, ya mengapa setiap keputusan penting yang diambil justru lebih menguntungkan lingkaran dekatnya. Nah, mengapa ketika rakyat kecil meminta perhatian, jawabannya selalu nanti, sedang urusan yang berkaitan dengan kelompok tertentu bisa selesai dalam semalam. Nah, sobat politik, Pak Gibran jangan hanya bisa berkata bagus saat kamera menyala. Nah, teman-teman, buktinya dengan perbuatan. Jika Anda benar-benar memihak rakyat, yang mengapa fakta di lapangan berteriak sebaliknya? Yang mengapa Anda begitu mudah lupa pada mereka yang dulu memberikan suara untuk Anda? Nah, sobat politik semuanya, kita masuk pada poin kedua, di mana prosedur yang sekarang terasa tidak penting. Nah, teman-teman, Anda juga berbicara soal aturan, soal hukum, soal harus berjalan sesuai prosedur. Tapi di mana aturan itu saat Anda butuh kecepatan? Nah, teman-teman, kita semua tahu aturannya harus teliti, ya harus transparan, harus terbuka. Nah, tapi yang kita lihat di mana semua dipercepat seolah dikejar waktu. Nah, ada hal yang sengaja disembunyikan dari publik. Ya, ada dokumen yang tak boleh dibuka, ada pertanyaan yang langsung dipotong begitu saja. Nah, teman-teman, apakah Anda merasa di atas hukum, Pak? Ya, apakah aturan itu hanya berlaku untuk rakyat kecil, tapi bisa dilanggar seenaknya oleh Anda? Ya, jika Anda yakin langkah Anda benar, yang mengapa takut untuk membuka semua prosesnya? Yang mengapa harus berbalik-balik menjawab pertanyaan sederhana? Nah, seperti semuanya, kita masuk pada poin ketiga, janji yang kian pudar. Nah, teman-teman, dulu Anda berjanji ya akan menjadi jabatan, akan menjadi pendengar, akan menjadi pemimpin yang rendah hati. Tapi sekarang, ya saat Anda yang kritis langsung dianggap merusak. Saat ada yang bertanya langsung dijawab dengan nada menekan. Nah, teman-teman, di sini kita juga menyampaikan di mana kita semua ingin tahu siapa yang sebenarnya Anda bela sekarang. Nah, apakah masih rakyat yang dulu Anda sapa satu persatu, ya atau sudah berubah menjadi pelindung kepentingan segelintir orang yang berkuasa? Nah, teman-teman, kami tidak meminta Anda sempurna, tetapi kami meminta Anda jangan berbohong, ya jangan menutupi kesalahan dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah, rakyat sudah mulai sadar, Pak. Ya, rakyat sudah mulai melihat mana yang benar dan mana yang sekedar sandiwara politik. Nah, sobat politik semuanya, kita masuk pada poin keempat, di mana rakyat tidak akan diam saja. Nah, jangan kira rakyat akan diam saja melihat semuanya ini. Ya, jangan kira kekuasaan bisa membuat kebenaran hilang begitu saja. Ya, apa yang Anda sembunyikan hari ini akan terbongkar juga besok hari. Nah, teman-teman, di sini juga kita ya tidak menuntut hal yang mustahil ya. Di sini kita hanya menuntut
menuntut satu hal, di mana kejujuran dan pertanggungjawaban. Ya, jika Anda bersih, hadapi semua tuduhan ini dengan bukti nyata. Ya, jangan sembunyi di balik wewenang, jangan sembunyi di balik alasan prosedur, ya jangan sembunyi di balik kekuasaan yang Anda miliki saat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ya ini momen kita buktikan bahwa kita tidak bisa dibohongin terus-menerus. Ya inilah saatnya kita berani bertanya, berani menuntut kejelasan, dan berani menolak kebohongan yang disajikan seolah-olah kebenaran. Nah, teman-teman, Pak Gibran ini tentang kami, ya jawab semua pertanyaan ini dengan fakta yang nyata. Ya jangan lewat lantaran, ya jangan lewat pertanyaan berbelit-belit. Ya katakan langsung pada kami semua apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jika teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan, ya jika Anda juga merasakan ada yang tidak beres, ya tekan tombol bagikan sekarang juga. Ya, sebarkan video ini agar semakin banyak orang yang sadar. Dan teman-teman jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI harga mati.